Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selama mudik in style, saya akan ditemani oleh SUV AMG yang paling affordable. Namun meskipun dia affordable, dia juga tidak kalah keseruan berkendaranya dibanding dengan SUV AMG yang lainnya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan alasan saya kenapa memilih Mercedes AMG GLA 35 4MATIC ini sebagai mobil mudik in style saya di tahun 2023. Tanpa sentuhan AMG, GLA ini mungkin akan terlihat seperti SUV kompak biasa. Namun dengan campur tangan AMG, tampilannya ini menjadi lebih kekar, lebih sporty, namun tetap elegan dan juga sleeper look bahwa mobil ini sebenarnya benar-benar kencang. Kemudian desain grillnya ini juga sudah mengadopsi heritage motorsport Mercedes-Benz, yaitu Panamerica Grille yang mana bentuknya ini vertikal, kemudian jarang-jarang sehingga membuat mobil ini tuh lebih gahar, lebih maskulin tampilannya dibandingkan dengan GLA pada umumnya atau GLA yang biasa. Kemudian velgnya ini dia menggunakan 5 twin spoke 19 inci dan remnya juga sudah AMG, terlihat dari kaliper dan diameternya ini yang lebih besar daripada ukuran GLA yang biasa, sehingga pencengkramannya pun lebih bagus untuk menopang tenaga mesinnya yang memang lebih besar. Jantung dari GLA 35 AMG ini adalah mesin 2000 cc-nya, 4 silinder segaris yang dibekali twin scroll turbo dan bertenaga 306 horsepower dan torsi 400 Nm yang disalurkan ke 4 rodanya alias dia all-wheel drive yang bahasa Mercedes-nya 4MATIC. Nah, thanks to 4MATIC dan 8G dual clutch transmission-nya yang bisa membuat mobil ini dari 0 hingga 100 km per jam hanya ditempuh dalam 5,1 detik saja. Bagian belakang GLA 35 AMG ini juga dilengkapi dengan sentuhan kosmetik tapi juga dia fungsional, yaitu bagian spoilernya yang mana ini bisa membantu menambah downforce ketika sedang high speed tapi juga mempermanis tampilan dari sportinya SUV ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bagasinya. Bagi saya bagasinya ini sendiri juga cukup luas ya untuk seukuran GLA entry level. Jadi bisa ditaruh barang-barang untuk staycation misalnya, kemudian juga misalnya mau belanja groceries, ini masih muat pastinya. Golf bag pun juga masih muat dan juga misalnya mau iseng-iseng bawa perlengkapan balap ke sirkuit. Nah, untuk perjalanan mudik saya bawa 2 koper ini. Ini adalah koper yang saya beli dari Bowler, 100% brand lokal Indonesia. Dia punya warna yang keren-keren banget, desainnya juga stylish. Jadi saya kebetulan suka juga sama hal-hal yang berbau stylish. Dan ini juga bisa laser initial. Jadi saya langsung laser initial DG ya, Diandra Gautama di sini. Dan ini keunikan memang dari Bowler. Nah, untuk kapasitas bagasi dari GLA 35 AMG ini menurut saya sangat baik. Udah ada 2 koper Bowler di sini, masih bisa lagi ditaruh beberapa tas atau barang-barang lagi. Jadi buat keluarga kecil seperti saya ini cocok banget dibawa untuk perjalanan mudik in style. Sekarang kita lihat bagaimana interiornya. Ruang kabinnya terasa lebih lega jika dibandingkan dengan kembarannya, yaitu sedan dan hatchback A35 AMG. Kemudian untuk legroom dan headroomnya ini juga lebih lega ya rasanya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan dekat maupun jauh itu lebih nyaman. Secara kekerasannya kalau jok nih, apalagi ini mobil AMG gitu ya, tetap terasa nyaman sih kalau saya duduk di bangku belakang. Kemudian di belakang ini juga
kita pasti akan melihat panoramic roof yang terbentang luas dari depan ke belakang. Mungkin secara roofline ini jadi terasa lebih rendah gitu ya. Tapi kalau secara visibilitas, apalagi dari penumpang yang duduk di bangku belakang, itu jadi jauh lebih lega banget ketika roofnya ini, panoramic roofnya ini dibuka. Jadi lebih luas gitu rasanya. Jadi secara visibilitas sangat oke. Bagaimana dengan posisi menyetirnya? Menurut saya posisi menyetirnya ini memang agak terasa tinggi ya untuk mobil yang berorientasi sport. Cuma nggak heran juga kenapa, karena memang ini mobil yang didesain dan dirancang untuk sebagai sporty compact SUV, jadi memang SUV. Namun itu nggak big deal, kenapa? Karena jok dan setirnya itu juga bisa kita atur secara leluasa dan presisi sesuai dengan kenyamanan kita. Joknya ini sudah full elektrik ya, dan setirnya tilt dan teleskopiknya ini di sini masih manual. Urusan instrumen cluster memang Mercy juaranya, ambient light juga di sini ya. Nah, untuk memanjakan mata kita, Mercy sudah membekali mobil ini dengan multimedia canggih, yaitu MBUX, yang memang sudah dibikin seolah-olah menyatu dengan instrumen clusternya. Jadi ini keren banget dan terlihat futuristis gitu, benar-benar apa ya, mewah. Nah, kemudian konfigurasinya pun di sini juga banyak, lengkap, beragam, sehingga kita pun juga nggak akan bosan kalau nyetir jarak jauh dengan keluarga, karena ada banyak sekali multimedia program yang ada di sini. Di sini juga ada mode AMG yang membedakan ya dari GLA biasa, bahwa ini emang GLA yang spesial. Jadi di mode AMG ini kita bisa lihat instrumen cluster yang beda. Jadi dia ada info seberapa besar tenaga yang sedang dihasilkan saat kita melakukan perjalanan tersebut. Jadi ada berapa Newton meter di sini, kemudian berapa RPM gitu. Karena sensasi di mobil balap atau di mobil sport itu kan kita akan lebih fokus ke RPM ya, ketimbang ke kilometernya. Meskipun juga ada info berapa kilometer per jamnya gitu. Tapi di sini sporty banget, sporty look banget gitu. Sehingga membuat sensasinya tuh lebih tidak terasa seperti mobil SUV, melainkan seperti mobil sport atau mobil balap. Selain itu, buat menambah sensasi lagi, ini juga setirnya sudah ada pedal shift-nya, kemudian dia flat bottom steer yang benar-benar kayak mobil balapan. Sini juga ada aksen carbon fiber ya, di bagian door trim juga ada, dan juga ada ini nih, safety belt-nya warnanya merah, benar-benar kayak real AMG gitu. Mobil sport banget. Nah, kemudian ini yang penting buat perjalanan mudik in style saya. Kebetulan saya juga bawa suami dan anak saya usia 3 tahun. Dan biasa kalau bawa anak-anak itu kan pasti banyak barang-barang yang perlu kita taruh di sana, di sini, ada minuman, ada tumbler lah segala gitu, snack-snack. Nah, di mobil ini cukup banyak kompartemen atau tempat-tempat yang bisa kita taruh barang. Di sini ada 2 cup holder, terus di sini juga ada tempat bisa diisi dengan handphone, dengan kunci mobil dan lain sebagainya, dompet di sini juga. Dan di bagian konsol tengah juga ada ruang yang box yang tertutup juga. Di samping kanan kiri pintu juga cukup luas kompartemennya. Ini berasa enak banget sih kalau lagi pergi sama keluarga. Kemudi nyetir GLA 35 AMG ini tuh langsung membuat Anda seperti bawa mobil yang serius dengan performanya. Mesin dan handlingnya itu menyatu dengan sempurna. Saya enjoy banget nyetirnya dari tadi. Tarikannya pun juga sangat instan dan eksplosif nih. Saya coba narik ya. Segitiga. Wah, kencang banget. Nah, alasan utama saya bawa atau milih Mercedes AMG, ini panjang nih namanya, Mercedes AMG GLA 35 4MATIC, panjangnya namanya. Ini alasan utamanya saya milih mobil ini itu karena dia paket lengkap SUV yang memiliki karakter ganda.
Selain praktis, dia juga berperforma tinggi, sehingga dia bisa di segala medan, baik di jalan biasa ataupun di sirkuit. Jadi dia untuk di keluarga saya pun, karena keluarga saya juga suka motorsport, ini rasanya cocok banget sama mobil ini karena seru ketika mobil ini diajak touring dengan keluarga kecil saya. Dia pun juga cocok untuk dibawa track day, meskipun saya lagi liburan lebaran gini nggak mungkin bawa ke sirkuit ya. Tapi itu tadi, karena saya dan keluarga memiliki DNA racing motorsport yang tinggi, itu jadi seru banget milih mobil ini sebagai pilihan mobil mudik in style kami. Handlingnya pun juga gesit dan sangat baik, dia sangat menyatu rasanya dengan aspal, sehingga ketika Anda menyetir mobil ini di kecepatan tinggi, nikung-nikung, itu lebih percaya diri rasanya. Dan mobil ini juga ada rasa go-kart feel-nya ya, karena dia lincah, karena dia berukuran kompak dan juga berperforma tinggi. Bahkan mungkin go-kart feel itu tadi tidak bisa Anda dapatkan di deretan SUV AMG yang lainnya, karena rata-rata ya dimensi dan bobotnya itu lebih besar. Jadi mobil ini seru banget rasanya. Bener-bener pas rasanya saya pilih untuk teman saya di mudik in style. Effortless banget untuk narik mobil ini, very fun to drive. Bahkan kemarin pas saya ajak Umar akselerasi dengan mobil ini, itu dia ketawa nggak berhenti, seneng banget rasanya. Jadi ini mobil bener-bener bikin keluarga saya tersenyum. Lagi-lagi saya nggak salah pilih. Ini adalah mobil yang terbaik yang saya pilih untuk mudik in style saya. Berbicara soal mudik atau berkendara luar kota, pastinya kita nggak pengen ya kalau terjadi kecelakaan atau kenapa-kenapa dengan mobil kita di jalan. Nah, untuk menambah keamanan serta untuk supaya kita ada bukti jika terjadi apa-apa dengan mobil kita, saya pasang dashcam Blackview. Yang saya gunakan ini adalah dashcam DR750X dengan 2 channel, yang mana ini mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya garansi hingga 18 bulan, tahan panas, lensa yang sudah pintar jika kita memasuki area yang gelap, dan juga dia punya aplikasi yang sangat mudah diakses dari handphone kita. Jika Anda menginginkan keseimbangan antara fun to drive dan juga kepraktisan yang bagus, mobil ini layak dipertimbangkan, apalagi kalau Anda punya keluarga kecil, mobil ini sangat superior di kelasnya bagi saya. Kemudian, apakah mobil ini memenuhi ekspektasi saya untuk perjalanan mudik in style 2023 saya? Nah, Anda bisa menyaksikannya atau mengikuti ceritanya di Instagram @autodriver_ atau di Instagram pribadi saya @diandra_gautama. Demikian video review singkat dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, main-main ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.